Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Askar Langit. Pada pagi hujan ini saya akan mewawancarai petani penggarap, yaitu bisa dibilang petani cuma tidak memiliki lahan pertanian. Pada saat ini saya bersama dengan Bapak Sinten Pak Goman nggih. Ini adalah salah satu petani yang menggarap di lahan milik orang lain. Pada pagi ini Bapak Goman sedang melaksanakan aktivitas tani, yaitu membajak sawah. Sawah ini untuk pagi ini di acara atau pekerjaan finishnya, yaitu menjadikan, kata orang Jawa, datek. Jadi setelah didatek ini di garis, besok terus ditanam. Jadi sebelum tanam ini dijadikan dengan mengedet. Jadi petani menggarap udah lama Pak? Udah berapa tahun Pak? Udah lama, udah 10 tahunan. 10 tahun ya. Jadi selama ini nggak punya lahan Pak ya? Nggak punya lahan pertanian ya? Cuma garap punya orang. garap punya petani, garap punya orang. Dibilang petani cuma penggarap. Garap. Jadi sistemnya bagaimana tuh Pak? Sistem cara pembagiannya dengan yang punya lahan Pak? Harganya modal sendiri. Oh, modal sendiri. Mulai dari pengerjaan pengolah lahan, dari bibit, dari tanam atau mopok, namping, semuanya dikerjakan sendiri Pak ya, dengan biaya sendiri ya. Iya. Jadi yang punya lahan tidak tahu apa-apa mengenai pekerjaan sawah ini ya. Enggak. Jadi kalau yang punya lahan ini memberi apa Pak untuk petaninya Pak? Cuma pupuk 2 kintal. Oh, pupuk 2 kintal gitu ya. Jadi pupuk 2 kintal itu pengerjaan lahan semuanya yang punya lahan tidak ngerti Pak ya, ngertinya apa-apa. Ngertinya panen ya Pak ya. Panen, bibit, obat-obatan semua penggarap. Penggarap. Oh iya. Jadi inilah salah satu petani penggarap, cara penghasilannya yaitu semua pekerjaan yang untuk lakukan di areal persawahan ini semua dikerjakan oleh penggarapnya. Jadi tuan yang punya tanah hanya memberikan pupuk 2 kintal. Setelah itu bagaimana Pak cara pembagian hasilnya Pak dengan yang punya lahan Pak? Bagiannya terus dipotong pupuk. Potong pupuk 2 kintal itu ya. 2 kintal. Nah, setelah hasil dari tonase padi itu cara baginya bagaimana itu Pak? Dibagi 2. Oh, bagi 2 ya. Jadi penggarapnya dengan modal semua modal yang untuk tanam, untuk mengurusin pupuk pestisida, walau juga obat rumput, bibit, ongkos edet Pak ya. Iya, ongkos pengedet, tandur, tanam, semua dibiayai oleh penggarap ya Pak ya. Penggarap semua. Jadi kalau untuk lahan Bapak ini luasnya berapa Pak? Luas untuk tanaman Pak pagi ini, lokasi ini Pak? Ini setengah hektar. Setengah hektar ya. Ya. Kalau setengah hektar itu untuk biaya edit berapa Pak? Biaya editnya ini? Edit 800. Edit 800. Tanam 400. 400, jadi sudah 1.200.000. Ya. Itu untuk mopok tamping ini kerjaan sendiri atau diburuhkan Pak? Sendiri karena nggak punya biaya. Oke. Jadi karena keterbatasan masalah biaya, jadi untuk pekerjaan mopok tamping semuanya dikerjakan sendiri oleh Bapak Goman ini. Ya karena mungkin memang keterbatasan ekonomi ataupun biaya, akhirnya semua dikerjakan sendiri. Jadi setelah panen hasil dibagi 2 Pak ya. Misalnya itu keluar berapa ton? Misalnya 2 ton. 2 ton itu? Itu 1 ton. Oh, dibagi 1 ton. Jadi sebagian Bapak 1 ton itulah Pak ya? Iya. 1 ton itu semuanya untuk biaya sampai semua ya? Iya. Untuk biaya. Jadi hasil 1 ton itu setelah dikalkulasi mendapatkan penghasilan berapa Pak setelah dipotong biaya untuk operasional tanam, bibit, obat-obatan? Cuma pres saja. Oh, pres ya. Cuma mungkin menangnya petani ini ayamnya karena mungkin memiliki beras mungkin. Iya. Kalau dihitung secara kalkulasi matematika sebenarnya untuk petani penggarap ini hasilnya mungkin nggak seberapa.
Jadi karena memang kalau orang tani ini memang di samping usaha yang lain atau buruh-buruh yang lain, jadi kalau sudah memiliki gabah atau non beras itu udah alhamdulillah udah ayam. Nah itu kan misalnya pernah Pak gagal panen Pak? Sering kali gagal. Oh, iya, Itu iya. karena sering gagal panen itu Masalahnya apa Pak itu? Masalah gagal panen itu, Pak? masalahnya air. Air ya, air tidak sampai ke lahan di sawah ya Pak ya. Ya, Ya karena ini memang di sawah ini lokasi di paling ujung. Jadi faktor gagal petani ini biasanya memang dikarenakan faktor air. Jadi air tidak mencukupi. Jadi ini kalaupun setelah pengerjaan kita bagus, pupuk kita cukup, pasti hama kita bisa nanggulangi, tapi kalau dengan masalah air, petani ini susah Pak ya, petani ya Pak, masalah. Jadi kegagalan utama itu akibat air yang kurang Pak ya. ya kadang-kadang hama juga tikus. Oh hama, tikus, benar-benar ya, ya. Sedap. Jadi Kadang-kadang ya cari pupuk susah. oh ya itulah faktor salah satu faktornya yaitu pupuk yang susah, Ya. yang selama ini memang jadi kendala untuk para petani di wilayah ini. Kalau misalnya tidak di sawah, buru-buru apa? Buru di rumah itu. Buru di kebun orang. Oh, di kebun orang ya. Oh, misalnya tanam singkong ya Pak ya, tanam singkong. Oke. Ya. Jalan demikian wawancara saya dengan petani penggarap yang kebetulan ini langsung dengan petaninya, jadi kita ngerti keluh kesahnya petani ini, berapa penghasilannya ataupun resiko yang ditanggung akibat misalnya gagal panen, semuanya ditanggung oleh penggarap. Kalaupun kalau misalnya gagal panen bagaimana Pak? Nggak pulang berikutnya ya? Nggak pulang. Hilang semua modal investasi itu ya? Kadang-kadang kita modal utang dulu, nggak bisa. Oh, kita iya, modal iya, aja iya. pulang, masa kita utang dulu. Oh iya ya. Jadi untuk penggarapannya Bapak ini mengatakan bahwa semua modal kadang-kadang dibantu dengan utang Pak ya? Ya utang. Utang Minjam. untuk menggarap ini, karena memang semua yang dikerjakan tidak bisa diutang, jadi memang harus cash. Makanya seperti petani ini untuk menggarap padinya atau lahan untuk persemen sawah ini banyak utang nih. Coba ya. Utang di bank atau di anu Pak, di orang sekitar Pak? Di koperasi. Oh koperasi ya, koperasi bank kecil tuh Pak ya. Bank kecil itu. Jadi cara pembayarannya setelah panen Pak ya? Setelah panen, tapi kalau panennya Oh, kita tunda tahun depan mungkin bayarnya. bulan depan tapi bayar anaknya. Bunganya ya itu begitulah. Jadi untuk modal tani yang saya wawancara ini, Bapak ini menggunakan semacam koperasi simpan pinjam yang ada di desa. Kalau misalnya gagal panen, ditunda untuk tanam panen tahun berikutnya. Jadi ya memang sebenarnya kalau bisa dianu Pak ya, seperti ini menggarap ini nggak sebegitu Pak, hasilnya nggak sebegitu Pak ya, karena memang cuma mengandalkan dapat Udahan lah. sisa Sisaan. dari modal kita kerja. Ya, modal itu yang terutama untuk bisa mentunyawa dicari dari utang dari pihak koperasi dengan sistem
bayar panen. Jadi dengan ya mungkin ditambah dengan dikit-dikit modal sendiri Pak ya. Ya kalau semua Ya, wawancara penggarap kali ini jadi kita ngerti hasil dari para penggarap ini. Jadi sistem cara pembagiannya, cara hasilnya sudah saya wawancara tadi. Dan untuk demikian saudara-saudara wawancara saya dengan petani penggarap di lahan persawahan. Demikian moga-moga bermanfaat, kita mengerti semua real di lapangan para petani penggarap ini. Demikian kita ketemu lagi di secara berikutnya dengan masalah pertanian yang lainnya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.